Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kak Dewi Nasriangatari, nomor absen 20 dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni tari. Seni tari adalah seni yang mengekspresikan nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh atau fisik dan mimik. Seni tari secara umum memiliki aspek-aspek gerak ritmis, keindahan, dan ekspresi. Selain itu, seni tari memiliki unsur-unsur ruang, tenaga, dan waktu. Ruang berhubungan dengan posisi tingkatan dan jangkauan. Posisi berhubungan dengan arah hadap dan arah gerak. Arah hadap seperti menghadap ke depan, ke belakang, serong kanan, dan serong kiri. Arah gerak, contohnya menuju ke depan, ke belakang, memutar, atau zigzag. Tingkatan berhubungan dengan tinggi range atau dah posisinya, duduk dan level tinggi dengan posisi kaki dijinjirkan atau dengan meloncat-loncat. Jangkauan berhubungan dengan gerak yang panjang atau pendek, gerak yang besar atau kecil. Tari dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tari tradisional, yang kedua yaitu tari modern. Tari tradisional merupakan bentuk tarian yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-menurun, serta biasanya mengandung nilai filosofi, simbolis, dan religius. Sebelum bersentuhan dengan pengaruh asing, suku bangsa di Kepulauan Indonesia sudah mengembangkan seni tarinya tersendiri. Banyak ahli antropologi percaya bahwa tarian di Indonesia berawal dari gerakan ritual dan upacara keagamaan. Yang kedua yaitu tari modern. Menurut pakar tari Kenneth McKeown dalam bukunya The Living Stake, A Story of the World Theater, yang menyebutkan bahwa tari modern adalah tari yang didominasi oleh emosi atau rasa, yang sebagaimana ciri kodrati emosi manusia yang memiliki desakan untuk ingin bebas. Maka jenis tari ini lebih mengarah untuk bebas dari tradisi. Bebas di sini adalah bebas untuk mengungkapkan gerak yang tidak diharuskan oleh pola-pola yang sudah ada. Menurut Horosco, seorang pakar tari modern, menunturkan tari modernnya adalah salah satu genre yang paling sulit untuk mendefinisikan dengan teknik. Modern tidak selalu cepat atau lambat atau dilakukan untuk musik tertentu atau musik apapun. Itu tidak selalu menyorot keterampilan fisik tertentu. Ini merupakan kabar baik dan besar menurut sudut pandang koreografer dan penari, karena dalam teori itu memberi mereka kemungkinan tak terbatas untuk mengeksplorasi gerak. Jenis-jenis tari. Yang pertama yaitu tari tunggal, yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang. Contohnya adalah tari Gambir Anom, tari Koncar, tari Gunung Sari, tari Gadot Kaca, tari Bondan, tari Gamyong, dan tari Kukilo. Yang kedua yaitu ada tari berpasangan. Tari berpasangan yaitu tari yang dilakukan dengan berpasangan laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang ketiga yaitu tari kelompok atau massal. Tari ini dilakukan dengan ramai-ramai atau dengan menggunakan banyak penari. Nah, oleh karena itu, mari kita berbangsa dengan seni tari yang ada di negara kita dengan cara melestarikannya. Peran seni tari. Peranan seni tari untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan melalui individu sosial dan komunikasi. Dengan demikian, tari dalam memenuhi kebutuhan individu dan sosial merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi jiwa dalam kaitannya dengan kepentingan lingkungan. Oleh karena itu, tari dapat berperan sebagai pemujaan sarana komunikasi dan pernyataan batin manusia dalam kaitannya dengan ekspresi kehendak. Secara garis besar, fungsi tari ada 5, antara lain yang pertama, tari sebagai upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya, sampai masa kini yang berfungsi sebagai ritual. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis. Pada tari upacara, faktor keindahan tidak diutamakan.
Yang diutamakannya adalah kekuatan yang dapat memengaruhi kehidupan manusia itu sendiri maupun hal-hal di luar dirinya. Tari upacara dibagi menjadi dua, yaitu tari adat dan agama. Yang kedua, ada tari adat. Beberapa contoh tari upacara adat adalah Bedoyo Katawak atau penobatan raja, Gambyong, Karonsih, dan Gatot Kaca Gandrung atau adat perkawinan, Kuda Lumping Jatilan atau seni tontonan rakyat dari Sekapur Sirih untuk penyambutan tamu agung, dan tari Rangguk dari Jambi untuk mempersembahkan untuk tamu biasa. Yang ketiga itu ada tari agama. Tari upacara agama adalah tari yang diyakini memiliki karismatik khusus. Apabila tidak dilaksanakan, akan terdampak kepada peri kehidupan selanjutnya. Tari upacara agama memiliki tradisi khusus dilaksanakan dalam konteks yang berhubungan dengan pernyataan penghayatan keagamaan, di mana mereka lebih asyik apabila melakukan dengan penghayatan dalam dan bersifat memuja dan penghayatan persembahan secara total. Contoh tari pendet, rangde, rejang, keris, pasraman, gabor, ngaben bedoyo semang, bendaya ketawak, dan gandari. Yang keempat yaitu tari sebagai sarana hiburan. Salah satu pencipta tari ditunjukkan hanya untuk ditonton. Tari ini memiliki tujuan hiburan pribadi, lebih mementingkan kenikmatan dalam menarikan. Tari hiburan disebut tari gembira. Pada dasarnya, tarian gembira tidak bertujuan untuk ditonton, akan tetapi tarian ini cenderung untuk kepuasan para penarinya itu sendiri. Yang kelima yaitu tari sebagai sarana pertunjukan. Tari pertunjukan adalah bentuk komunikasi sehingga ada penyampai pesan dan penerima pesan. Tari ini lebih mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya. Tarian ini lebih digarap sesuai dengan kebutuhan manusia setempatnya. Tarian ini sengaja disusun untuk dipertontonkan. Oleh sebab itu, penyajian tari mengutamakan segi artistiknya yang konsepsional, yang mantap, koreografer yang baik, serta tema dan tujuan yang jelas. Unsur-unsur gerak tari. Menurut aktivitas gerak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, gerak setempat adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Yang kedua, gerak berpindah tempat adalah gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat, dapat dilakukan dengan gerak bergeser, melangkah, meluncur, dan melompat. Unsur-unsur kaidah seni tari yaitu ada 3. Yang pertama ada wiraga, adalah kemampuan peragaan, penguasaan, kelenturan teknik, tenaga gerak, dan ungkapan gerak yang jelas. Yang kedua ada wirama, adalah pengaturan tempo dan ritme yang erat sekali hubungannya dengan irama. Yang ketiga ada wirasa, adalah aspek yang bersifat rohaniah yang mendukung keseluruhan tarian yang dibawakan oleh penari. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.